Tak bisa mudik ke kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah sejak pandemi COVID-19 serta kesibukannya menjalani syuting membuat dua bersaudara Clay dan Cole Gribble merindukan kampung halamannya. Apa saja yang dirindukan Clay dan Cole dari kampung halamannya tersebut? Sementara itu, tinggal seorang diri di Jakarta demi menjalani karirnya sebagai seorang penyanyi, Dikta hanya akan merayakan Hari Raya Idul Fitri seorang diri tanpa kehadiran keluarga. Benarkah sudah 6 tahun terakhir Dikta sudah tak membeli baju baru untuk berlebaran? Selanjutnya, ada kisah keharmonisan rumah tangga pasangan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia yang kini telah menginjak usia 14 tahun. Lantas, seperti apa permasalahan yang dihadapi Darius dan Donna di masa awal pernikahannya? Kesibukan dua bersaudara Clay dan Cole Gribble yang terlibat dalam satu judul sinetron yang sama membuat keduanya tak bisa pulang ke rumahnya selama berbulan-bulan lamanya. Bahkan, ini menjadi kali pertama bagi Clay dan Cole menjalani Ramadan di lokasi syuting tanpa bisa merayakan momen sahur dan berbuka puasa bersama keluarganya. Dan dengan kesibukannya tersebut pun rupanya membuat Clay dan Cole merasa khawatir jika keduanya tak bisa pulang untuk merayakan malam takbiran serta merasakan momen Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di rumah. Biasanya malamnya kita takbiran ya sama anak-anak, soalnya kan rumah kita tuh depannya langsung musola. Jadi kita biasanya keluar buat takbiran, buka puasa bareng. Sekarang sebenarnya beda banget 100%. Ya kalau kita kan sekarang di bulan Ramadan ini ya masker, distancing, syuting, terus sudah puasa, terus kita benar-benar kayak di kamar ini kita ngerasa tuh kayak benar-benar kangen sama rumah. Kapan bisa lebaran ini? Puasa di rumah sama nenek, sama kakek, sama kita udah berapa bulan gitu? Enggak, lebih 3 bulan. Udah pokoknya udah 3-4 bulanan udah kan rumah. Udah saking rumah tuh pengennya lebaran pulang. Kalau pas lebaran itu biasanya kan rendang. Iya, rendang, betul. Jadi setiap lebaran ini pasti rendang sama lontong sayur. Minumannya yang apa? Es buah madu. Suasananya memang beda banget ya. Di sini kita lebih ke prioritasin ke situ banget. Tapi pas kalau di rumah itu benar kita di rumah terus kayak seharian tuh di rumah sama keluarga, terus kita cerita kayak pergi dulu kemana jalan santai. Rasanya sedih juga sih ya bisa ketemu takbiran sama keluarga, sama teman-teman dekat, sama sahabat. Mungkin kalau sholat Id juga ya mudah-mudahan udah pulang lah ya, maksudnya jangan kita habis lebaran pulang dulu atau pas lebaran kita pulang dulu lebaran bareng sama keluarga gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih buat kita berdua lebaran dan sholat Id di sini, cuman gitulah kangen sama keluarga gimana sih. Yang penting kita profesional aja. Kalau misalnya nggak ada libur ya udah. Kalau misalnya ada libur ya alhamdulillah bersyukur kita bisa pulang ketemu keluarga lagi guys. Bisa mudik ke kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah untuk kedua kalinya membuat Clay dan Cole sangat merindukan kampung halamannya tersebut. Dua bersaudara yang terpaut usia 1 tahun itu pun kembali mengenang serunya bermain lumpur di sawah serta melakukan berbagai hal bersama teman-temannya. Sempet lebaran kemarin kita nggak pulang. Jadi kita nggak mudik, maksudnya udah lama nggak pulang kampung. Kan aku biasanya pulang kampung di Jawa Tengah, dari Pemalang. Jadi biasanya ya waktu 2 tahun 3 tahun lalu setiap lebaran ke sana rutin. Iya, setiap lebaran rutin ke Pemalang. Tapi pas semenjak akhir-akhir ini terus udah mulai sibuk-sibuk, udah mulai ada sibuk, udah lama nggak pulang. Kita ya gimana ya, namanya kita juga di sini sinetron yang mencari duit juga ya sih, profesional buat kerja kita di sini emang ya udah mau gimana lagi ya. Keluarga juga oke.
banget sih, rasanya kangen banget sih. ya semua orang juga gitu kali ya, maksudnya dengan dia kerja tapi nggak bisa pulang ketemu keluarga pasti sedih. Ada sedihnya, ada enggaknya. Yang enggaknya kita bisa cari duit, dan sedihnya juga ya gimana ya, kangen sama Keluarga besar kemarin. Pokoknya kangen lah. keluarga. Iya sih, keluarganya Nenek, orang tua. ada adanya nenek, kakaknya nenek di sana semua. Oh, Tapi ada yang sebagian di Jakarta. kenapa? Kalau aku dulu tuh biasanya kan depan tuh langsung sawah ya. Jadi kita main lumpur, main di sawah, itu kan terus kayak dapet perhutanan juga. Terus biasanya kan kalau malam-malam tuh ada petasan. Jadi kita anak-anak main petasan. Nah, terus habis itu kita perang sarung biasanya pagi-pagi. Apa Kayak sih? perang sarung, kayak Perang sarung tuh apa? tawuran antar kampung sendiri ya. Oh, buat seru-seruan Iya, gitu, buat seru-seruan. Seru-seruan aja. Pagi-pagi tuh kita bela-belain bangun jam 3 tuh diomelin sama orang tua kan, pulang-pulang. Ini tidak untuk ditiru. Iya, jangan guys, nggak boleh. Nggak boleh. Kita dulu emang bandel. Kita bahagia banget sih. Jadi kita pengen nggak mudik, dan mudik juga bahagia sih. Oh, Yang penting ketemu keluarga aja. Udah paling the best. Oke. satu rumah. Momen Lebaran menjadi momen yang dinantikan seluruh umat muslim di dunia lantaran tak hanya merupakan hari kemenangan pasca menjalani ibadah puasa selama 1 bulan lamanya, namun juga menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh keluarga yang jarang berkumpul. Sayangnya pada Lebaran kali ini Dikta harus kembali merayakannya seorang diri di Jakarta tanpa kehadiran keluarganya. Pasalnya, larangan mudik yang diberlakukan pemerintah membuat Dikta yang tinggal seorang diri di Jakarta sejak 2001 tersebut tak bisa berkumpul bersama keluarganya yang kini berada di Garut, Jawa Barat. Tak hanya itu, himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saat Lebaran nanti pun membuat vokalis grup band Yofi and Nuno tersebut memilih untuk tak berkunjung ke rumah para sahabatnya. Persiapannya nggak ada ya, seperti Lebaran kemarin karena saya tinggal sendiri, nggak sama keluarga. Paling ya puasa aja yang full biar Lebaran lebih enak. Kebetulan ibu saya ada di Garut tinggalnya, terus ayah saya udah meninggal, kakak saya udah nikah, ya maksudnya masing-masing keluarga. Sebenarnya nggak Lebaran juga kita sering video call dan lain sih, nggak mesti harus Lebaran. Tradisi saya sih dari tahun ke tahun karena saya tinggal sendiri sih. Bangun tidur biasa sholat id, terus makan mie instan paling terus Serius? ya mainan kucing, tidur, nonton TV udah. Kalau misalnya kalau nggak pandemi sih ya paling saya ke tempat ibu saya ke Garut, atau paling ke rumah nenek di Bogor. Kayaknya baru Desember deh, waktu nenek saya meninggal. Kita ketemu ibu, karena kan ayah saya udah meninggal. Karena kan pandemi ini kan kita udah dikasih tahu kalau bisa jangan Kerumunan. berarti kan kalau misalnya kita tetap ngumpul rame-rame ya sama aja. Mengenakan baju baru saat hari Lebaran tiba merupakan salah satu hal yang identik di momen Lebaran. Namun sayangnya, hal tersebut justru tak berlaku bagi Dikta. Pasalnya, penyanyi bernama lengkap Pradikta Wicaksono tersebut mengaku sejak 6 tahun lalu dirinya sudah tak lagi membeli baju Lebaran. Kalian kayak gitu juga nggak Saya sih? terakhir beli baju Lebaran 6 tahun yang lalu. Ini beneran, nggak pernah saya beli baju Lebaran. Sebagai seorang muslim pasti udah euforia sih Lebaran, karena kan kita puasa ya hari kemenangan kan, pasti ya euforia. Tapi euforianya kan nggak harus lari-lari salto-salto di luar rumah. Lebaran ya udah, kita alhamdulillah aja bisa jalan puasa yang baik dan bisa Lebaran. Terbiasa hidup sendiri sejak 10 tahun lalu, rupanya tak membuat Dikta merasa kesepian apalagi berpikir untuk menargetkan pernikahan di usia tertentu. Pasalnya, penyanyi kelahiran 10 Januari 1986 tersebut tak ingin menikah hanya lantaran adanya faktor yang mendesak tanpa persiapan yang matang. Dan beruntungnya, di usianya yang kini menginjak 35 tahun, Dikta tak dituntut sang ibu untuk segera memiliki pasangan sehingga tak menjadi beban pikiran bagi dirinya. Oh, target menikah? Enggak ya, saya sih nggak nargetin gitu. Maksudnya ya kalau dapat
ya cepet ya udah kalau karena saya nggak mau nikah karena udah kepepet. Karena menurut saya nikah tuh nggak ada kepepet mau nikah umur berapa aja kalau memang belum dapat pasangannya ya belum dapat, daripada maksain tuh dia ini karena gue belum nikah ya nggak ujung-ujungnya nanti ya akhirnya malah nyari orang lain. Nah, ini saya terasik di dunia, dia nggak pernah mendesak apa-apa, dia nggak pernah memaksakan kehendak anaknya. Pokoknya selama anaknya bahagia dan tidak menyusahkan orang lain dan bisa happy sama keluarganya, dia akan happy. Sejak menikah pada 30 Desember 2016 silam, rumah tangga Darius Sinathrya dan Donna Agnesia jauh dari pemberitaan miring. Pasangan yang sama-sama mencintai olahraga sepak bola tersebut seolah menjadi panutan bagi pasangan muda lainnya lantaran mampu mempertahankan pernikahannya yang kini sudah berjalan hingga 14 tahun lamanya. Dan ingin berbagi pengalaman dalam hal berumah tangga, Darius pun membeberkan seperti apa cara dirinya dan Donna berusaha mempertahankan pernikahannya tersebut. Kami berdua menikmati kebersamaan, menikmati hubungan kita lah ya, keluarga gitu kan, dengan anak-anak yang udah makin besar. Ada banyak hal yang selalu membuat kami bersyukur. Ada begitu banyak berkat yang terjadi dalam keluarga kami gitu. Jadi ada di fase yang itu dan nyaman banget dan enjoy banget ngejalaninnya sama-sama. Ya pasti udah pada tahu lah ya, kalau mau hubungan harmonis harus ngapain gitu. Tapi mungkin pada saat menjalankan apa yang dihadapi semua orang nggak sama. Jadi tiap pasangan tuh problemnya beda-beda gitu kan, situasinya beda-beda. Jadi sebenarnya balik lagi mungkin komunikasi yang baik itu pasti. Terus kemauan untuk mengerti, untuk memahami, untuk ngasih ruang, untuk saling mencintai, bukan cuma dari satu pihak aja gitu kan. Dan kesadaran bahwa ya kita menikah itu salah satu tujuannya untuk bisa bahagia berdua gitu kan. Jadi kenapa ketika ada masalah harus jadi besar, atau kenapa harus bikin masalah gitu. Karena kadang kan ya itu namanya hidup ya, kita nggak pernah tahu kan gitu. Tapi ketika kita udah punya komunikasi yang baik, seharusnya masalah apapun bisa dibicarakan, bisa diselesaikan sama-sama. Kalau Donna nggak tahu ya, cuma kalau aku sih hampir nggak pernah sih yang ngerasa nggak, selama ini nggak pernah ada yang ngerasa bosan tuh kayak nggak mau ketemu atau males. Enggak sih, kita justru kayak liburan bareng-bareng, di rumah bareng-bareng. Ya kalau kita ngerasanya ya kita masih kayak pacaran. Masih kalau dulu sebelum Covid kan ada waktunya kita nonton bareng, makan berdua, kayak pacaran, pergi liburan berdua, seru-seruan gitu ya. Ada waktunya Donna mungkin sama teman-temannya, aku sama teman-teman aku gitu kan, motoran, doing our own stuff gitu ya. Tapi porsinya tuh balance gitu. Jadi karena kalau berlebihan pasti akan ada yang komplain gitu. Kok kamu main motor mulu misalnya gitu kan. Kok kamu pergi mulu sama teman-teman, shopping mulu gitu. Itu pasti berasa lah gitu. Cuma kan seingat aku nggak sampai ke sana sih. Jadi masing-masing bisa sama-sama ngasih ruang, dan yang dikasih ruang pun bisa ngejaga itu. Sama-sama ngasih kepercayaan, tapi yang dikasih kepercayaan juga bisa menjaga kepercayaannya. Seperti kata pepatah, pertengkaran adalah bumbu dalam sebuah hubungan. Pernikahan Darius dan Donna pun tak lepas dari adanya konflik serta salah paham di antara keduanya. Bahkan Darius mengungkapkan jika dirinya dan Donna masih harus saling merubah kebiasaan masing-masing hingga di usia 5 tahun pernikahannya. Masalah pasti ada, sama kayak hubungan pasangan yang lain, pasti berantem ada, sebelnya ada, salah paham ada, miskom ada. Tapi untungnya mungkin sekarang ada di level yang di fase yang ketika ada masalah kita udah tahu harus ngapain, nyelesainnya seperti apa, bicara yang baik-baik, sama-sama pengen bikin nyaman gitu. Dan ya lagi enjoy banget sih di situ gitu ya. Mudah-mudahan bisa terus kayak gitu ya. Ini berkat doa teman-teman juga. dulu ya karena Donna pasti pengennya selalu aku pergi nyampe ngabarin, nanti aku pergi pindah tempat misalnya kerja gitu kan, pindah tempat ngabarin lagi gitu. Jadi di awal-awal aku kaget-kaget gitu, dulu mau kemana aja bebas gitu kan, sekarang dicari-cariin, kalau nggak dikasih tahu
ngambek gitu kan ya. Itu butuh waktu lah sampai untuk bisa mengerti bahwa oh ternyata bukan cuma kebutuhannya dia aja, tapi itu buat kebaikan aku juga gitu kan. Itu jadi dinamika di mungkin 3-5 tahun pertama lah. Tapi setelah itu aku bisa lebih mengerti dan nggak berpikir lagi bahwa itu sekedar rutinitas, tapi bener-bener ngelakuin karena memang aku mau ngelakuin dan jadi bagian dari saling pengertian sama apa yang Dona butuhkan gitu kan. Jadi support dia juga, dan Dona juga nggak terlalu yang kalau aku lupa ya udah, yang penting akunya udah tahu bahwa apa yang dia minta, apa yang pengen dibangun jadi kebiasaan adalah untuk kebaikan berdua, bukan kebaikan dia doang. Kesibukan Darius di dunia hiburan tanah air rupanya tak lepas dari protes ketiga anaknya. Meski begitu, hal tersebut tak pernah menjadi sebuah permasalahan besar bagi keluarganya lantaran Darius selalu memiliki waktu untuk bersama keluarganya, baik berlibur maupun hanya sekedar menghabiskan waktu bersama di rumah. Dan terlahir dari 2 orang pencinta olahraga, Darius mengungkapkan jika 2 anak laki-lakinya kini memiliki keinginan untuk menjadi atlet sepak bola. Ya biasanya anak-anak komplainnya aku sih, karena kalau Dona, apalagi sekarang ya, Dona lebih banyak kegiatannya memang dari rumah. Kalau aku masih banyak keluar-keluar kan, kayak hari ini nih harus pergi gitu. Sementara sebenarnya hari Minggu gitu kan, mereka pengen papanya di rumah, kadang suka masakin kalau Minggu atau Sabtu gitu. Ya tapi Dona selalu berusaha untuk menjadi jembatan sih gitu, dan selalu ada waktu-waktu di mana kita berusaha untuk meluangkan waktu bener-bener family time. Jadi di kita tuh ada family time, artinya aku sama Dona sama anak-anak bareng-bareng. Ada waktunya me time-nya papa mama berdua pacaran. Ada waktunya sendiri-sendiri nih. Anak-anak pun gitu sekarang kadang udah mulai sama temen-temennya jalan. Kadang sleepover di rumah temennya, ntar temennya sleepover di rumah kita gitu. Jadi sebenarnya semua bisa dicari keseimbangannya yang enak dan dibicarakan selama ada kesadaran bahwa ya kita hidup berkeluarga sama-sama nih, ada banyak nih sekarang kepalanya gitu kan, bukan cuma aku doang sendiri atau Dona doang sendiri. Kita nggak pernah nuntut, kita selalu berusaha menjadi orang tua yang support apa yang anak-anak kita suka dan inginkan, selama itu positif, dan selalu ngasih pertimbangan-pertimbangan. Seperti yang cowok-cowok sekarang memang punya cita-cita jadi pemain bola, pengen suatu saat bisa jadi pemain profesional, itu kita kasih gambaran bahwa perjalanan ke sana panjang, nggak mudah, banyak tantangannya, harus komit dan lain-lain, latihan yang berat segala macam. Dan kita support gitu, harus latihan, harus tanding segala macam. Kita sebisa mungkin temenin, ikutin jadwal mereka juga gitu ya. Jadi di sisi lain kita juga ingetin mereka bahwa risiko sebagai atlet juga tinggi dan usia produktifnya singkat. Jadi mereka harus punya backup yang lain gitu kan, pendidikannya tetap harus ada, cita-cita keduanya harus ada.